Oh iya, kembali lagi di Kota Coklat bersama gue Lutfi dan juga Rifan. dan kali ini kita lagi ada di M Block. Mungkin Ini ya. anak Jaksel mungkin udah jadi tempat tongkrongan mereka ya M Block Cuman ini. spotnya ini agak berbeda ya, karena kalau lo tahu pernah dengar Blok M itu kan posisinya tuh masih di area-area pasar gitu. Iya. Gue bener di sana hari itu. Daerah terminal gitu kan. Nah, spotnya kebetulan di M Block ini agak melipir sedikit ke samping. Iya, sedang Kejaksaan Agung lah ya. Iya. Dan dulunya sebenarnya M Block itu komplek ini ya, kompleknya Peruri dulu kan. Perusahaan cetak duit Indonesia bukan? Kita memang kebetulan begitu cetak duit kan. Di belakang ada museumnya tuh, museum nyetak duit. Cetak duit ala cetak duit zaman dulu gitu. Dan semenjak 2019 sudah mulai di ini ya, dialih fungsikan. Kan dalam kota sebenarnya yang dialihkan ini bukan dari orang pembelinya sih, jadi ada yang membeli lokasinya di itu loh. Ya, ada pihak-pihak yang tertarik untuk menjadikan kawasan Peruri yang dulu perumahannya Peruri Saya lebih komersil. ya menjadi area komersil. Jadi ya sekarang kalau saya sejak 2019 ya, Om Pipa ya, sudah hampir 4 tahun walaupun kehantam pandemi hampir 2 tahun dari dari 2019 sampai 2023 tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Jadi tempat nongkrong anak muda sekarang. Ada event-event. Ya, dan salah satu eventnya juga kebetulan ada event juga di sini gitu. Jadi untuk komemoratif ulang tahun si M Block untuk yang keempat, kalau nggak salah 4 atau 3 gitu, ada salah satu event dari rangkaian eventnya M Block. Jadi ada 3 event sebenarnya. Jadi event pertama itu ada Design Week. Itu Design Week itu di awal kemarin, di awal bulan. Oh itu tanggal berapa tuh? Tanggalnya dari mulai tanggal Pokoknya finalnya itu 8 Oktober waktu itu. Oktober. Habis itu jeda beberapa hari yang belum tahu. Jadi yang ini ya. minggu ini yang kita datangin sekarang gitu, yaitu extension. Jadi extension ini sebagaimana sebutannya local creator stronghold itu menjadi sebuah wadah atau sebuah stronghold, sebuah benteng di mana semua kreator lokal Indonesia tuh ngumpul eksibisi di sini, berkreasi di sini, dan juga untuk memperkenalkan IP-IP lokal ke khalayak umum gitu. Oke. Jadi untuk event ini ada seorang public figure. Mungkin kalau kita kenalnya mungkin dulu di film AADC dulu. Oh si Denis. Denus, Denis Adiswara. Oke, saya Denis Adiswara. Saya dari Blok X dan sekarang kita sedang ada di X Nation. Awal mulanya itu adalah sebenarnya itu gara-gara saya dan beberapa teman-teman nongkrong saya di M Block itu kangen banget sama event-event yang mengangkat karakter-karakter lokal lewat komik, animasi, game dan merchandise kayak gini nih gitu. Sehingga kita mikir kayaknya kita harus bikin deh di M Block. Tapi kali ini temanya itu harus benar-benar yang kita mayoritas karya-karya Indonesia yang kita tunjukkan gitu. Akhirnya terjadilah X Nation ini gitu. Oh, bagus tuh pertanyaannya tuh. Jadi gini, pada dasarnya memang ini adalah IP-IP buatan lokal atau karakter-karakter buatan kreator lokal. Cuma tujuan kita tuh sebenarnya internasional sih. Nah, untuk mencapai internasional, satu-satunya cara adalah harus berani kenalan dan dibeli sama orang-orang Indonesia. Gitu loh. Iya, dicintai dulu sama orang-orang Indonesia, dicintai dulu sama orang-orang yang masih satu kota. Kalau satu kota udah cinta, ya kota sebelah. Kalau sebelah udah cinta, ya semua kota. Kalau semua kota udah bisa, ya terus terus gitu loh. Mudah-mudahan dengan adanya acara-acara seperti ini, satu, mereka-mereka yang sudah memulai duluan bisa menjangkau lebih banyak penonton-penonton baru, ataupun bisa ketemu sama penonton-penonton lama mereka, penonton setia mereka. Kedua, mereka-mereka
yang tadinya datang sebagai tamu, mudah-mudahan juga tergerak untuk menjadi kreator tahun depan. Iya, karena itu yang sejatinya harus terjadi, ada regenerasi. Cita-citanya sih X-Station ini mau kita adain di seluruh kota yang ada M-Block grupnya. Jadi ada post bloknya yang ada kayak misalkan JNM Block atau Lokaranta gitu. Nah itu pengen banget kayak gitu. Pokoknya semua kota yang ada ekosistem bloknya kita pengen coba bikin kayak gini. Insya Allah mudah-mudahan. Makanya semoga kali ini responnya positif, rame, dan banyak dapat dukungan dari kreator-kreator lokal maupun para pengunjung supaya kita bisa menjangkau kota-kota tadi. Oke, mungkin kita langsung bahas dulu kali ya untuk event ini sendiri. Desainnya yang sendiri ya. Jadi kalau X-Station sendiri salah satu dari rangkaian eventnya M-Block untuk ulang tahunnya mereka. Iya. Itu dari tanggal 11 sampai 15 hari ini hari ini terakhir gitu. Isinya apa aja tuh? Jadi pertama-tama untuk event ini sebenarnya terbagi beberapa venue nih. Nah, yang core-nya nih ada Creative Hall. Oke. Nah, Creative Hall itu isinya IP-IP lokal, ada matching semua tuh di situ tuh. Memang memamerkan semua produk ini ya. Memamerkan semua di situ, bisa eksibisi di situ dan dari berbagai macam IP gitu. Terus juga ada juga Evo Corner kecil. Oke, corner ya. Evo Corner kecil. Jadi kalau misalnya Creative Hall agak masuk, nah Evo Corner tuh kalau misalnya kita dari masuk M-Block langsung ke pojok kanan. Oke. Nah di Evo Corner kecil itu nanti di situ ada workshop juga tuh. Workshop dan juga beberapa demo ya. Betul. Jadi kayak untuk kerajinan gitu. Ada beberapa eventnya sih, sempat gua lihat dulu deh. Evo Corner tuh ada komunitas main kayu, terus ada Gueri Gallery dan Under College. Ini kemarin yang ada college. Waktu itu kan ya maksudnya dalam 2 hari itu mereka banyak banget kegiatan kan. Dari beberapa kegiatan-kegiatan itu ada di Evo Corner kecil. Kalau tadi kita ke belok kanan, nah kita kalau misalnya dari masuk belok kiri, itu Evo Corner besar. Oke, yang besarnya ya. Nah, Evo Corner besar itu isinya bukan isi, maksudnya di area itu kalian bisa berpartisipasi untuk ikutan mural bareng artis lokal Indonesia. Jadi painting betul itu kabar-kabar di betul kayak grafiti ya. Mungkin kalau grafiti kan tulisan ya. ya tulisan. Kalau mural gambar. Nah, habis dari Evo Evo Corner besar, nah itu ada juga area untuk musik festivalnya. Jadi Ini musiknya ya. Jadi sebenarnya beda event ya. Jadi di 1 sampai 15, nah di hari yang di weekend 14-15 ini ada juga event untuk musik festivalnya juga. Cuman beda divisi lah gitu. Cuman di venue-nya itu, nah di situ juga para kreator-kreator lokal juga jualan di situ. Oh, di dalam event yang itu ya. Nah, di musik festival itu. Jadi areanya sih emang area itu terbuka. Jadi ternyata M-Block sendiri untuk nextnya bakal memperluas tuh daerah jajahan, bukan sih? daerah kekuasaan. Betul. daerah Sebelah sini ya. Iya, makanya daerah aktivitasnya diperluas lah gitu. Kalau dulu kita tahu aja kan yang ya di sini, yang depannya doang buat kafe-kafe sama belakang lah, sama buat daerah kreatif hall-nya gitu. Jadi diperluas ke belakang dan konon nanti setelah event ini selesai bakal mau dirapiin, mau dibongkar, mau dijadiin hutan kota. Oh, kalau ada anggarannya. Betul. Jadi menambah area terbuka hijau. Gitu. Jadi selain nongkrong, kalian juga bisa piknik nantinya, bisa nongkrong dengan bawa tikar deh kayaknya. bisa. Lah kayak di Senayan tuh kayak gitu kan sekarang kan bawa tikar, bawa Iya, apa namanya? Yang pelataran ya. Iya, ada pelataran kan padahal situ kenyamukan ya kan juga sih. Maksudnya ya bisa piknik di situ. Jadi
sebelum dijadikan hutan hijau, dijadikan venue konser dulu gitu, event musik dulu, sekaligus tempat jualannya para kreator lokal gitu. Gue lebih tertarik sebenarnya yang ke acara IP lokalnya sih gitu. Yang pernah kita tahu juga dulu sebelumnya juga ada event yang mirip yang juga mau berusaha mengenalkan IP lokal kita juga. Di situ ada booth-nya, ada segala macam. Ya sekarang nih nanti gue penasaran apakah tetap sama atau ada yang dulu belum tercapture di sana gitu. Nah ternyata beberapa di sini tuh banyak yang baru. Betul itu makanya mungkin kita langsung ke Creative Hall aja. Jadi main Core Extension tuh eventnya tuh di Creative Hall. Ini yang menarik nih, ada sebuah IP namanya Kit Bash nih. Ini yang pertama ya, gue pengen bahas Kit Bash. Kita bukannya itu Apa? Enggak, itu Aftem dah Pak. Gue tahu Pak. Saya itu anak Aftem juga Pak. Saya tahu. perjelas kit base-nya tulisannya itu apa ya? Kalau Kit Bash yang ini, kalau kita anak mainan Kit Bash kan nggak custom kan, nggak custom 1/6, 1/12 gitu. Ini KID Kalau yang itu kan KIP BAS. SH. Ini KID Delta BISH. Saya founder dari Kit Bash. Jadi Kit Bash udah berdiri tahun 2019. Awalnya itu kita berangkat dari Artois 2019, terus kita akhirnya karena pandemik kita akhirnya bikin studio namanya Authentic Remixes. Itu kita fokus bikin animasi dan kita ada animasi di YouTube namanya Maple Haven. Terus di tahun ini kita kembali lagi dengan Kit Bash. Kita berangkat untuk bikin toys, tapi kali ini twistnya kita lakukan produksi toys, launch toys, tapi dengan ada video games. Tujuan kita ini kita mau bikin IP multimedia. Karena Kit Bash itu ya kalau kita sangat ngefans banget sama Nintendo, sama paling kiblat kita Nintendo kan. Dimana si Mario ini tuh cuma bukan terkenal di video games, tapi orang pasti beli mainannya, orang beli kostumnya, orang beli merchandise-nya. Jadi tujuan kita ke arah sana. Intinya motivasi kita, jadi ini gue founder berdua sama namanya Irfan Syariah Bima, dia partner gue. Gue ini lebih ke bisnis, tapi Bima itu yang lebih ke kreatifnya. Jadi tujuan awal kita ngebuat ini tuh intinya kita dulu tuh suka banget nonton anime, nonton kartun sore. Kita suka banget main game PS1, PS2, sampai game-game Nintendo Game Boy. Kita suka banget koleksi mainan-mainannya. Pertanyaan kita cuma satu, tapi kenapa kita koleksi di dinding kita itu nggak pernah ada game, mainan, atau merchandise Indonesia punya ya karakter-karakter seperti ini. Sekarang udah ada, misalnya ada Tahilalas, ada dan lain-lain, tapi untuk genre video game yang kita miliki itu nggak ada. Tujuan kita sebenarnya ke arah sana motivasinya. Kalau secara referensi itu secara awalnya kita bikin Kit Bash, cuma secara referensi visual kita emang banyak banget ngambil unsur Mega Man karena kita huge fans of Mega Man. Terus dengan campuran-campuran pop culture, kayak misalnya warna, kita ambil referensi warna dari Dragon Ball, orange sama biru. Terus kalau untuk bentuk secara Mega Man, tapi secara proporsi scale itu Mario. Jadi kita gabungan dari beberapa kayak gitu. Jadi sebenarnya tujuan kita pasti habis ini launch mainan kita. Jadi kita pengen fokus di IP Kit Bash, di toys and games kita. Development games mungkin akan butuh setahun ke depan. Sekarang karena kita masih benar-benar di alpha banget, masih di awal banget, testing mode banget. Terus untuk mainan kita akan jalan terus ikut-ikut event seperti ini yang kita pengen banget ketemu sama orang-orang untuk kenalin Kit Bash ini. Ada ini jadi IGX Indonesian Games Expo. Rencananya mau bikin event tuh di 2024. Gue sih ngomong cuma coming soon doang sih. Cuman kita udah sedikit mau bakal bikin event juga di tahun depan 2024. Nah mereka buka butuh di situ untuk bisa mainin game arcade. Nah game arcade kayak gimana tuh? Game arcade yang gitu loh, dong. Oh ini game biasa. Iya. Kirain yang di game Dingdong itu ada platform game baru, cuma dikemas dalam bentuk Dingdong yang zaman sekarang. Jadi kalau satu ada cartridge tuh yang bisa diganti tuh. Nah jadi si IP lokal itu kalau memang bisa memasukkan si IP bentuk gamenya di dalam kemasan Dingdong sekarang, itu tuh unik sih sebenarnya gitu. Karena
Jadi nggak cuma sekedar kita nostalgia zaman lalu tentang Nintendo sendiri, tapi wujud gamenya itu adalah dari kita sendiri gitu. IGX harus mulai memikirkan itu ya harusnya ya. Oke lanjut. Lanjut IP lokal tuh bukan IP sih sebenarnya, kalau yang ini satunya lagi ada sebuah komunitas. Tak, tuh ya. Gitar tuh ya. Tak pelan dulu. Kalau tak. Jadi ada sebuah komunitas, sebenarnya komunitasnya sendiri udah lama sih. Iya. Ya, ada sebuah komunitas board game dan trading card game Iya teringat. yang namanya Arcanum. Oke, jadi Arcanum Entertainment ya, kita itu komunitas. Awalnya itu kita berawal dari komunitas, cuma sekarang kita udah beneran jadi bisnis gitu ya. Kita udah ada tokonya, udah ada berupa ada dua nih, ada Arcanum Eatery yang berlokasi di Tambur, itu board game cafe. Taman Puring, betul, dekat banget dari sini, cuma 8 menit jalan. Oh yang satu lagi di Kuncit, itu flagshipnya kita, pertama kali buka, yang sudah 9 tahun. Itu di dalam distrik. Nah, hal yang di sana konsepnya lebih ke board game library. Soalnya kalau yang di Tambur, kita kan memang sedia makanan minuman ya. Kalau yang di Kuncit kita lebih jasa untuk main board game aja. Jadi kalau di Kuncit boleh bawa makanan dari luar, kalau di Tambur nggak boleh karena emang board game cafe. Seperti itu. Nah kalau secara konsep lagi, kita itu meskipun ngomongnya board game ya, tapi bukan berarti kita cuma board game doang. Enggak. Kita trading card games juga ada, komunitasnya, role playing games juga ada, tabletop role playing games juga ada, seperti itu. Habis itu selain itu kita juga ada banyak program. Kita selain orang-orang yang suka main board game, suka kumpul main-main, kita juga ada komunitas kreator nih di sebelah, ada di ruang sebelah. Itu kreator itu yang ngedesain board game. Beberapa board game kita udah jual juga di sini, udah diproduksi, udah dijual juga. Kalau mau tahu bisa lihat aja ke bawah. Mungkin kecuali yang ini, sisanya ini nih board game Indonesia semua, ada anak bangsa semua ini. Ini cuma sebagian sedikit aja, kita belum benar-benar semuanya. Untuk hari ini kita bawa ini untuk karya anak bangsa. Ini semua buatan anak bangsa begitu. Jadi bisa dibilang tuh beberapa tahun terakhir ini lagi bangkit lagi nih semenjak COVID kan. Biasanya mungkin gara-gara COVID orang banyak di rumah yang mikirin, akhirnya bikin board game. Iya, kita bikin board game karena emang industri lagi naik banget nih, banyak banget. Potensinya kan gede kan. Orang mulai kenal board game, mulai mengenal, belajar dan potensinya ada seperti itu. Tentu saja Arcanum selain udah ada board game, ada tabletop, kita juga punya konsep, kita pengen nyerap lebih luas lagi. Sekarang kan kita identiknya gaming ya. Nah ke depannya kita mau nyerap juga komikus, musik segala macam untuk kita bisa bikin project. Ke depannya mungkin bentuknya bukan cuma board game lagi, bisa beneran bikin game atau sejenisnya. Seperti itu, kita lagi nyerap talent-talentnya seperti itu. Ada komik gak jelas di situ juga ada. Komik gak jelas yang biasa baca komik di Di Instagram, sama yang Facebook page juga ada. iya. Facebook page dan komik gak jelas pun juga bikin komik bukunya juga ya, komiknya. Terus beberapa IP lokal lagi juga dari Indie Market atau Indie Market kemana deh? Itulah ya, ada Indie Market. Enggak, masih di bawah nih, kita masih di bawah. Ada Indie Market, ada stiker ya banyak. banyak juga tuh dari kreator-kreator lokal juga barengan tuh di Indie Market. Ya Indie Market kalau nggak salah. Nah selain Indie Market juga, saya lupa tuh, saya tahu orangnya yang bikin, Mas Weta Kartika. Nah cuman saya lupa tuh IP-nya apa yang ditampilin di situ. Ini kan ditulis di itu. Lupa, ini benar lupa. Ini benar lupa, maksudnya yang saya tahu Mas Weta itu kan dulu dari Nusantara Ranger dulu. Nusantara Ranger ya. Nusantara Ranger, terus Nusa Five, Kelana. Nah itu saya tahu tuh. Nah ini entah kenapa saya lupa gitu loh. Ini apa gitu. Nanti mungkin yang nonton video ini bakal tahu ini IP-nya gitu. Ingetin lagi nih. Nah, Seperti ya mungkin nanti kalian lihat aja deh ntar di videonya di footage ya. Nah kita naik ke atas nih. Nah di atas itu ada Cowboy Betawi juga. display ya. Jadi di display itu ada berbagai macam komik juga di situ. Berbagai macam komik. Cowboy Betawi. Ada Cowboy Betawi ada di situ. Terus ada nama studionya apa ya? Nama studionya Bukan Pondok Kelapa.
Klape. Ya, belakangnya kelapa. Depannya ini nih, depannya nih. Tata cari dulu mana ya? Kembang kelapa. Oh iya, kembang. Kembang kelapa gitu. Jadi ada di space itu ada Cowboy Betawi di situ. Terus juga ada ini juga Biontopia. Iya, Utopia. Biontopia juga di situ ada. Terus ada hurufnya agak random sih, cuman bacanya kutu buku. Kutu buku. Ini disingkat tuh. Enggak disingkat, maksudnya kata apa hurufnya dipakai random gitu, bahasanya kutu buku. Nah terus juga ada juga jual merchandise juga situ, ada kayak Salim Chicks. Ini ada yang keren nih, sebentar. Nah ini nih. Iya buat ini. Nah mungkin kalian lihatnya kayak nggak tukar kunci biasa doang kan. Ternyata Ini kan dari Salim Chicks nih. Jadi gua beli awalnya ini apaan sih, gak tau, karena cuma gantungan kunci biasa kan. Nah ternyata ini bisa kalian scan di Instagram. Jadi si Salim Chicks bikin filter di Instagram. Nah terus kalian scan tuh di kameranya itu, di pas kalian mau bikin story misalkan. Di scan nanti tuh muncul gitu loh, ada gambarnya gitu gerak. apa? Muncul Rindinya keluar gitu. up gitu, jadi ada PR gitu. Oh iya. Keren. Keren banget kan gitu, mesti Mari kita coba. tuh. Oh iya, ini tuh. Itu tuh. Tidak ada. Ini apa namanya kayak Gue tunjukin. kayak ada live-nya. Iya, Bukan apa di dalam. gerak tuh. Set. Tuh. Gokil ya, Ting. Jadi keren. Gokil ya, Ting. Itu punya pemikiran ini. Oh ini kena. Ya ini makanya juga Aji Cuma biasa gini doang pikirnya gitu kan. iya, takutnya cuman kayak ya cuman gantungan kunci gitu kan. Modelnya tuh kayak gini doang atau Ada tiga kalau kemarin tuh ada yang kayak begini, ada yang TV, ada yang model kayak Pokédex yang suka mungkin yang tau Pokemon Pokédex, sama satunya lagi Digivice deh kalau nggak salah. Digivice ya Digimon gitu. Oke, next up lagi kita ke booth salah satu IP yang menurut saya lagi mencoba berjuang di dunia kreator Indonesia, ada Kirana Renjani. Oh iya keren. Perkenalkan, saya Givari, marketing dari Kirana Renjani. Saya Aldi, saya adalah perwakilan Kirana Renjani untuk bagian ilustrasi. Aku Kelvin, aku project manager dari Kirana Renjani. Jadi kawanan Mira itu pada awalnya berawal dari satu orang sih, itu si Rangga ya. Nah Rangga ini dia pengen banget bikin tokusatsu sendiri gitu. Cuman memang dia orangnya lebih ke penggemar Sentai atau Power Rangers gitu ya. Nah akhirnya dia ngumpulin tim karena dia paham dia kayak nggak bisa lah, namanya ini kalau kerja sendiri gitu ya, buat IP kan pasti butuh tim. Akhirnya dia ngumpulin orang-orangnya lah, ya inilah ada kita berlima sebenarnya, tapi yang di sini cuma ada 3 orang sekarang. Satu grup lah, yang kumpul lah 5 orang ini masing-masing punya role sendiri. Nah memang ide awalnya itu dari si Rangga ini gitu. Dia ide awalnya pengen membuat karakter pahlawan silat. Tadinya tuh karakter silat. Nah, pada akhirnya setelah kita rembukin bareng-bareng udah jadi satu tim kan, ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya akhirnya jadilah kita pakai tema pendekar instead of silat doang. Jadi lebih general lah. Jadi lebih ke silat, lebih luas. Jadi nggak cuma silatnya doang. Jadi pendekar gitu. Nah, dan sampai ke villainnya sendiri pun karena hero-nya itu pendekar, jadi villainnya itu lebih ke kayak orang-orang kolonial lah gitu. Jadi kayak ada kontrasnya di situ gitu. Akan sangat menarik sekali gitu. Nah, jadi 3 karakter ini kan kita kelompoknya itu cuma bertiga ya. Jadi yang merah itu
Oh jadi 3 kirana ini mewakili implementasi zona waktu. Nah si yang cendrawasih ini dari timur, si yang komodo ini dari tengah, dan si kirana kuning ini dari wilayah bagian barat gitu. Jadi barat, tengah, dan timur gitu. Gitu lah kira-kira konsepnya dari situ. Dan hewan-hewan endemiknya ini juga mewakili masing-masing daerah. Ada burung cendrawasih, ada komodo, dan ada harimau Sumatera. Kita dari development itu lagi ngarah matengin cerita, konsepnya pengen dimatengin banget. Dan dengan apa yang kita punya, dan dari respon-respon nih ya fans-fans kita, orang yang udah ngikutin, kan nanya terus, Kak komiknya mana kak, komiknya mana, ini bakal jadi seri TV atau jadi apa. Dan dari yang kita lihat, karena demand-nya udah ada, permintaannya udah ada, kita mau bikin komik nih. Kita dari kalian. Komik dulu, karena sebelum menuju live action kan ada komiknya, baru lagi jadi animasi, baru di live action. Ada langkah-langkah lagi. Kita pengen Pelan-pelan lah, karena kan nggak bisa langsung yang, budget banget gitu. kita kan coba nge-sharing kayak desainnya gimana, ada turnaround-nya, ada dijelasin senjatanya apa, karakternya gimana, penjahatnya udah dikasih. Jadi makin minta, dikasih nih penjahatnya, komiknya mana kak? Oke, kita dipilih. Karena di sini juga sebelum launching kita ini ingin menciptakan sense of belonging, di mana para penggemar, para pengikut kita tuh bisa ikut serta dalam proses pengembangannya. Makanya dari itu kita sebelum launching pun kita udah melibatkan mereka, kita sudah mengajak mereka untuk menjadi bagian dari Cahaya dan juga mempertanya mereka kayak bagaimana pendapat mereka, apa keinginan mereka, dan kita juga secara rutin memberitahukan perkembangan kita sudah sampai sejauh apa gitu. Harapan kita sih kalau pas gitu. Nah ini harapan kita benar-benar goals kita adalah inti kita adalah kita mau membuat live actionnya gitu. Pasti goal kita mau buat live action. Nah untuk kita mencapai itu kan nggak instan ya. Kita butuh modal, butuh tim, orang-orang yang kru yang lebih banyak lagi dan segala macam pelan-pelan gitu. Nah mungkin untuk sekarang kita lebih ke kayak kita lakuin dulu apa yang kita bisa, misalkan kayak tadi kita sebut kita bikin komik dulu, bikin ceritanya dulu, kita matengin dulu, kita pelan-pelan cari apakah ada yang mau invest di kita gitu kan. Jadi kita bisa langsung lebih cepat menuju kita bikin live action gitu. Investor sih kayaknya jalan paling cepat investor gitu ya. Cuman kayak kita nggak bisa ngarep nggak bisa langsung segala macam. Maksudnya kita harus credible dulu gitu. Kalau nggak orang nggak akan mau investasi kita gitu ya kaki. Harus benar-benar ya bikin orang-orang yakin kalau Kerandangan Jani ini bisa nih jadi tokusatsu pahlawan kelompok yang oke banget. Itu sih paling. Kalau dari saya sendiri, impiannya tuh Kawanan Wira itu menjadi satu bagian industri kreatif Indonesia yang makin berkembang. Jadi kita tuh udah kayak gede gitu loh. Bareng-bareng, kan ada komik udah mulai banyak, di kanan kiri kan udah mulai hidup ekosistemnya. Nah, Kawanan Wira kita tumbuh lah, mewakili dari orang-orang yang suka tokusatsu. Ya, jadi makin banyak yang bikin komik ya. Jadi makin hidup bareng-bareng, makin naik. Iya, dan juga emang karena kita dari awal tuh sudah sadar bahwa fans tokusatsu, fans hero, fans pahlawan di Indonesia sebenarnya banyak, sebenarnya besar, dan memang sudah banyak yang mulai membangun lagi, makanya kita ingin turut serta dalam wave itu tersebut. Kita ingin juga menyediakan wadah agar para komunitas tersebut juga bisa mengapresiasi, mengingatkan kepada tokusatsu tersebut gitu. Jadi biar genre tokusatsu ini nggak sekedar fans tokusatsu doang nih yang excited dan senang, tapi juga orang-orang yang belum tahu apa-apa, orang awam, fans general pun tahu tokusatsu itu seperti ini, pahlawan itu seperti ini, dan tetap membawa aksen-aksen yang Indonesia gitu. Nah, jadi saat ini Kawanan Wira sendiri sekarang lagi fundraising dulu sambil mematangkan ceritanya. Iya. Gitu. Tapi arahnya berbarengan ya. Menurut dia supaya mengenal juga itu Kawanan Wira nyapa, terus nanti sekalian lihat foundernya itu apa kayak gimana gitu, ngebahas seperti apa gitu. Betul. Maksudnya Kawanan Wira ini
emang bisa dibilang sih ambisius ya gitu loh. Maksudnya mereka Optimis lah pokoknya nih bisa. mereka punya apa namanya plan-nya dia jelas mau ngapain dulu, apa yang harus dilakukan. Ya mungkin kita tunggu aja tanggal mainnya, dan mungkin kalian yang pengen apa ya pengen turut ini ya Fantasinya berarti berpartisipasi ya oleh Robby berpartisipasi doang. dengan fundraising. Nah, ingin pada sih kalian bisa langsung aja ke Instagramnya, Kinan dari ke Kawanan Mira. Nah, di situ kalian bisa beli setahu saya saat ini yang bisa dibeli Oh jadi guys, bukan sekedar donate ya, tapi ada satu produk yang bisa dibeli ya. Betul. Jadi memang format fundraisingnya tuh bukan minta uangan kayak misalnya Indiegogo atau apa. Jadi mereka jualan produk. Oh iya. Gitu. Jadi kayak yang saya lihat kemarin tuh kayak ada phone case, Iya. terus ada gantungan kunci, terus ada juga stiker kalau nggak salah, stiker sih. Ada. Hah? Ada. Kaosnya belum. Nah tuh, halo Kawan Mira, ayo kaos tuh Masih ada yang mau itu kaos. sebenarnya kan juga ini sih dibantu sama sebuah produsen kaos tokusatsu lokal juga. Kaos satu kurang. Kurang jauh mainnya. Iya udah daerah BB ya. Iya. Kalau tapi ada berkata Pak, udah. Pansoknya gitu. Ya itu maksudnya ya mungkin kita berharap nanti kaos satu mulai merilis kaosnya juga, mungkin ada kita mungkin kaosnya keren ya gitu. Keren bisa dipakai kemana-mana gitu. Menurut orang juga bertanya-tanya ini apa? Ini lebih tereksposur keluar orang yang apa pakai Orang awam gitu. ini apaan gitu. Ini ranger lokal mana gitu ya gitu. Ini cari tahu. Iya gitu. Udah tuh. Ya Si buat berikutnya tuh dah. dicoba. Ayo kalau Mira kaos satu bikin kaos. Bercoba kaos satu. Bercoba kaos namanya kaos satu tapi nggak bikin kaos. Iya iya. Oh ya. Dari Creative Hall selain IPP itu juga ada talk show juga di dalam itu. Jadi kalau talk show sendiri itu udah apa namanya? Udah diadain dari hari kedua. Nah hari kedua itu ada workshop dan talk show, salah satunya toy painting tuh bareng Kid Dash. Toy printing. Nah di situ. Toy painting di situ. Jadi ini Kayak custom. iya, jadi kalau kemarin sih pakai figurasi Kid Bash itu polosan. Nah, kalian tuh bisa nge-one-line di tempat gitu. Di space apa dijelasin secara spesifik kan, misalnya paintingnya apa, merek apa gitu. Lebih ke teknis, ke tekniknya sih ini. Jenis cat. Jenis catnya apa yang dipakai, tekniknya bisa airbrush atau was biasa. Pakai brush. Terus cara ngecatnya juga diajarin. Gitu. Dan alur wasnya tuh arah yang mana gitu. Betul. Terus juga ya beberapa talk show juga kayak IP lokal juga buka talk show mereka di situ, kayak misalnya si Kid Bash juga ada di situ. Terus Mas Faza Meong dari Juki juga ada di talk show juga kemarin, membahas gimana sih membangun sebuah IP lokal atau bisa go public gitu, dikenal orang. Nah, itu ada juga tuh talk show-nya. Terus juga dari Toys Gratis juga ikutan. Oh ya. Toys Gratis itu dia ngasih kalian kisi-kisi atau teknik-teknik Triknya untuk dalam terus itu. ya untuk foto-foto Instagram, fotoin mainan biar kelihatan hidup. Ya menarik gitu. Oh iya, kita sebagai pencinta mainan kan gak cuma pengen dipajang doang kan. Iya. Jadi di event itu dikasih tahu tuh tekniknya, alatnya untuk bagian pemula gitu, dijelasin semua tuh di talk show itu. Terus apa lagi ya? Itu dari talk show, workshop, terus juga apa? Ada cosplay juga nanti. Cosplay competition. Hari ini ya. Cosplay kemarin sih sebenarnya. Kemarin. Tanggal 14 ada cosplay walk. Jadi para cosplayer bisa keliling ke seluruh area M Block. Ya. Nah ada juga cosplay apa ya? Dan itu cosplay street tadi. Ya itu cosplay. Ini cosplay walk itu competitionnya jatuhnya. Oh dibedain. Jadi waktunya juga berbeda gitu. Nah kalian bisa tuh yang cosplayer kemarin pada nampil di situ semua.
Oke, jadi itu tiga temanya di sini tuh ya. Terus juga nanti yang menariknya hari ini nih, nanti kan pada jam berapa nih? Jam 3. Nanti jam 5 sorenya dari Captain Justice bakal rilis Oh iya. ngerilis Megazord versi mereka. Oke guys, itu aja tadi mungkin untuk bahasan kita soal si X-Station sendiri. Gue eventnya keren banget, suka banget. Ya, temanya bagus Bagus banget. terutama untuk IP lokal yang lebih bukan lebih random ya, lebih yang mungkin belum terkenal. Iya, yang baru memulai. Ya, makanya gitu kan bisa nyoba di acara kayak X-Station seperti ini. Dan menurut saya juga acara X-Station ini bisa dibilang ground zero-nya untuk orang memperkenalkan IP mereka gitu. Soalnya nih ya, maksudnya yang maksudnya pengalaman kita sering datang ke event Toys itu kan pasti berbarengan dengan IP lokal juga kan yang Mejang situ. Cuman kalau misalnya di event-event itu kebanyakan mungkin ya orang yang udah tahu dulu. Ya, temanya ada lebih, misalnya segmennya udah kelihatan duluan gitu. Iya, skena yang maksudnya anak skena anime, skena tokusatsu, skena yang suka mainan segala macam. Iya, kaiju apa Nah, yang datang pun ya cuman yang spesifik itu aja gitu. dan tertarik dengan itu. Gitu. Nah, kalau di sini kan lebih luas ya, apa namanya, jaringan sih. Cakupannya lah. Cakupannya ya, karena itu lebih luas, nggak cuma dari sekedar figur-figur doang, tapi ada kayak gamenya juga gitu kan. Terus ada komik gitu. Iya. Kan agak meluas dan lebih cakupannya lebih luar. Dan maksudnya yang datangnya pun juga orang awam gitu yang nggak harusnya tertarik dengan figur. Jadi suka sama komik juga bisa tertarik dengan seperti gitu, yang cuman yang kan M-Block kan lebih terkenal dengan skena musiknya, artsy-nya banget, atau yang sekedar orang lewat Blok M cerita nongkrong datang sini penasaran masuk ke Block Station jadi tahu gitu. makanya juga wah ini acara apa gitu kan. Iya benar, situ bisa ngeliat juga jadinya. Jadi biasanya juga sampai ke orang itu dan itu bisa mendistributnya ke teman-teman yang lain yang sampai lagi gabut gitu nih. Iya, Main sini. iya betul. Dan juga terharapnya untuk kemudian harinya X-Station bakal tetap ada ya gitu, dan Kalau saya rutin tiap tahunnya. betul, dan bisa menjadi lebih masif lagi gitu. Misalkan ini kan Yang kalau provinsi yang lain lah. iya, Gitu. mencakup kreator-kreator lokal di luar Jabodetabek gitu. Jadi yang kalau saya kan M-Block ini kan dulunya mungkin cuma di Blok M doang gitu. Nah makin kesini kan makin ada cabang-cabang gitu, kayak misalnya kayak di Lokananta Solo misalkan, atau di Medan, atau di Surabaya gitu. Jadi mungkin untuk kreator-kreator kota tersebut bikin roadshow gitu deh, bikin event di kota itu dulu misalkan. Iya, karena bergerak pada tahun 2024 nih nanti nih. Di bulan pertama Januari misalnya mulai di provinsi mana gitu kan. Di kota apa gitu loh. Akhirnya puncaknya di sini. Ditambah juga di belakang kan udah dibuka nih, terus bakal lebih luas dan bakal jadi lebih keren lagi gitu. Jadi ya kita berharap panitia X-Station kita menunggu event kalian selanjutnya dengan improvement di berbagai macam hal yang akan mereka menjadi lebih keren lagi di kemudian hari, Lebih dikenal. dan menjadi acuan event kreator lokal Indonesia. Iya, jadi mereka punya target lah misalnya untuk setiap tahun di bulan tertentu, wah nih bakal ada acara akbar, akhirnya mereka berlomba nih bikin, ya kan? Nah, situ tuh jadi arahnya. Oke, itu aja kali ya untuk kita bahas event kali ini, liputan kita di M-Block X-Station gitu. Ya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel ini. Tonton juga video kita yang lainnya juga ya, kayak review mainan dan juga review. barang-barang kita yang lain. Terus mungkin konten-konten yang berhubungan tidak jauh dari mainan. Iya. Bisa kalian tonton di Kotak Coklat. Oke, itu aja kali ya. Kita pamit dulu. Saya Lutfi Kusuma. Riva. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.